Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris dalam pendidikan.id pelajaran sejarah. Hari ini kita akan belajar sejarah tentang materi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini adalah apa? Tentang kerajaan Aceh. Kalau kita belajar tentang kerajaan Aceh, itu nggak bisa lepas dari sebuah kata, Aceh adalah Serambi Mekah. Ada yang tahu nggak kenapa kok Aceh dikatakan sebagai Serambi Mekah? Ya, sebenarnya pendapat ini itu adalah sebuah pendapat dari seorang tokoh barat, yaitu Snokhor Grenje. Waktu itu dia mengatakan banyak sekali penduduk Aceh itu ternyata kehidupannya seperti orang-orang yang ada di Mekah atau di Arab. Orangnya dengan kehidupan Islaminya yang sangat kuat, kemudian menggunakan pakaian Islaminya seperti orang-orang Arab, sehingga menyebabkan yang namanya Snokhor Grenje mengatakan bahwa Aceh adalah Serambi Mekah. Nah, sekarang ada satu kerajaan yang sangat besar di kawasan Aceh yang beraliran Islam atau menganut agama Islam, yaitu apa? Namanya adalah Kerajaan Aceh. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang lokasi kerajaan. Kerajaan Aceh terletak di Sumatera bagian utara, tepatnya di daerah Aceh, dan wilayahnya ini berkembang sekitar abad ke-14 sampai dengan abad ke-15 Masehi, dikenal juga sebagai wilayah Kesultanan Aceh Darussalam, ya. Jadi wilayah Aceh itu pusatnya ada di Aceh, tapi dia bisa menguasai seluruh Sumatera bagian barat, ya, pesisir Sumatera bagian barat itu adalah wilayah dari kerajaan atau Kesultanan Darussalam Aceh. Nah, kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Ali Muhayyad Shah. Ali Muhayyad Shah ini memerintah pada tahun 1514 sampai dengan 1528 Masehi. Pusat pemerintahan dari kerajaan Aceh itu ada di Kutaraja atau sekarang dikenal sebagai Banda Aceh. Nah, cara pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem, yaitu sistem kaum bangsawan atau dikenal sebagai golongan Teuku, dan juga yang namanya kaum ulama atau dengan nama lain yaitu golongan Tengku. Nah, sedangkan yang membedakan golongan ini kita bisa melihat dari cap, ya, cap kerajaan atau cap lambang pemerintahan kerajaan Aceh tempo dulu yang dikenal sebagai cap Sikureung, ya. Cap Sikureung ini adalah sebuah cap dari kerajaan Aceh, di mana cap ini ada bertuliskan lafaz-lafaz menggunakan huruf Arab. Nah, ini adalah ciri khas dari kerajaan Aceh. Nah, sekarang kita akan melihat, kita bisa membahas tentang sebuah kerajaan itu nggak bisa lengkap jika kita nggak tahu sumbernya. Jadi kita harus tahu dulu sumber sejarahnya bagaimana, baru kita bisa menceritakan kerajaan Aceh seperti apa. Nah, sumber-sumber sejarah tentang kerajaan Aceh itu banyak sekali terdapat dari sebuah kitab Bistanus Salatin, yaitu sebuah kitab yang ditulis oleh seorang tokoh bernama Naruddin Ar-Raniri pada tahun 1637 Masehi. Nah, pada kitab Bistanus Salatin ini banyak diceritakan tentang kehidupan rakyat Aceh, ya. Jadi Naruddin Ar-Raniri ini menuliskan tentang kehidupan rakyat Aceh, bagaimana kehidupan Aceh dalam kitabnya dituliskan, ya, bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh pada saat itu. Terus kemudian ada juga sumber sejarah dari Genta Perunggu Cakradonya yang merupakan hadiah Kaisar Cina untuk Sultan Aceh. Nah, jadi di Genta Perunggu Cakradonya ini itu berbentuk seperti perunggu, sebuah cakra perunggu yang dihadiahi oleh kerajaan Cina itu kepada siapa? Kepada Sultan Aceh. Nah, ini adalah sumber sejarah juga tentang kerajaan Aceh. Terus juga ada sumber yang ketiga, yaitu yang bernama gunungan di bekas Taman Gairah Kesultanan Aceh di Banda Aceh. Jadi ada sebuah gunungan di bekas sebuah taman yang menunjukkan itu sebagai bukti otentik tentang adanya kerajaan Aceh. Terus juga ada yang namanya makam Sultan-Sultan Aceh di Banda Aceh. Jadi banyak, ya, di Banda Aceh itu kita jumpai yang namanya makam-makam raja atau makam-makam sultan yang pernah memerintah di kerajaan Aceh. dan yang masih ada sampai sekarang, bahkan kita pun akan tahu ya, yaitu apa? Yaitu sebuah masjid raya bernama Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun oleh
Sultan Iskandar Muda. Nah itu ya, jadi itu semua adalah tentang sumber sejarah kerajaan Aceh. Nah sekarang kita akan membahas tentang kehidupan politik dari kerajaan Aceh. Jika berdasarkan dari berbagai sumber sejarah yang dapat kita ketahui tentang sultan-sultan yang pernah memimpin Kesultanan Aceh, maka dapat kita silsilahkan atau kita mengambil sebuah urutan dari kehidupan politiknya. Jadi pertama kali adalah yang memerintah bernama Sultan Ibrahim, yaitu pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Nah, Sultan Ibrahim ini bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, di masa pemerintahannya, Sultan Ibrahim ini melakukan perluasan wilayah di Daya, Pasai, kemudian juga sampai Kerajaan Aru, bahkan menyerang Portugis yang ada di Malaka. Ini adalah tentang Sultan Ibrahim. Nah, terus yang kedua, itu adalah Sultan Salahuddin. Ya. Sultan Salahuddin memerintah sekitar tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh ketidakpedulian sang sultan terhadap kesultanannya. Sehingga pada tahun 1537, ia digantikan oleh saudaranya, yaitu Alauddin Riayat, bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, yang memerintah pada tahun 1537 sampai dengan 1568 Masehi. Nah, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar pada masa kekuasaannya melakukan berbagai usaha untuk memperluas wilayah. Misalnya menguasai Kerajaan Aru, namun gagal. Nah, ketika menyerang Malaka dan daerah Batak ya. Setelah meninggal Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar ini, Kerajaan Aceh terjadi kemunduran ya. Terjadi kemunduran. Hal ini terjadi karena adanya perang saudara, memperebutkan tahta serta pemberontakan yang menyebabkan berakhirnya masa kekuasaan dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, sehingga muncullah sultan baru bernama Sultan Iskandar Muda ya. Akhirnya Sultan Iskandar Muda naik tahta. Jadi kalau kamu pengen tahu tentang gambar Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, bisa dilihat pada gambar setelah ini ya. Yaitu itu adalah gambar dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Kemudian tentang benderanya, kalian bisa lihat bahwa bendera lambang kebesaran Kerajaan Aceh itu berwarna merah dengan lambang bulan sabit dan bintang. Kemudian di bagian bawahnya ada yang namanya pedang. Nah, itu menandakan tentang bendera kebesaran dari Kerajaan Aceh. Nah, sektor politik dari Al-Kahar sudah digantikan oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda itu memimpin Aceh, Kerajaan Aceh mulai tahun 1607 sampai dengan 1638 Masehi. Pada masa kekuasaannya, Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa pemerintahan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh pada saat itu meliputi Johor, kemudian Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu dan Indragiri, kemudian Pulau Bintan sampai dengan Pulau Nias. Nah, Iskandar Muda itu menyusun undang-undang tata pemerintahan yang disebut sebagai Adat Mahkota Alam. Nah, pada tahun 1629 Sultan Iskandar Muda pernah melancarkan ekspedisi besar-besaran mengepung Malaka yang telah dikuasai oleh Portugis. Nah, jadi pada masa Iskandar Muda ini kekuasaan Aceh sangat berkembang pesat ya. Pada masa selanjutnya, yaitu dari tahun 1837 sampai 1904, di Kerajaan Aceh terjadi Perang Aceh atau yang dikenal sebagai Perang Sabil, yaitu melawan Belanda yang berambisi untuk menguasai Aceh, yaitu dengan menyatukan daerah jajahan Belanda. Nah, namun pada perang ini rakyat Aceh tidak menerima kalau mereka dijajah sama Belanda, sehingga mereka melawan Belanda dengan mati-matian ya. Sehingga perang ini merupakan perang yang paling lama dan peperangan terlama, terkuat dan terbesar di Aceh, dengan dipimpin oleh kaum ulama seperti Teuku, juga kaum bangsawan oleh Tengku. Nah, selama peperangan ini muncullah tokoh-tokoh pahlawan seperti Panglima Polim ya.
terus kemudian juga ada seperti Cut Nyak kemudian ada Tengku Umar dan sebagainya. Nah, itu adalah tentang kehidupan politik dari kerajaan Aceh. Sekarang kita akan bahas tentang kehidupan ekonominya. Kehidupan perekonomian masyarakat Aceh adalah bergerak di bidang pelayaran dan perdagangan. Pada masa kejayaannya, perekonomian berkembang pesat, ya. Penguasaan Aceh atas daerah-daerah pantai barat dan timur Sumatera banyak menghasilkan lada. Sementara itu, Semenanjung Malaka banyak menghasilkan lada dan timah. Nah, hasil bumi dan alam menjadi bahan ekspor yang penting bagi Aceh, sehingga perekonomian Aceh berkembang maju dan pesat. Nah, dari sektor ekonomi ini, selain ada bukti dari pertanian atau perdagangan pertanian, juga hasil-hasil pertambangan, juga ditemukan yang namanya mata uang emas masa kerajaan Aceh. Ya. Jadi ada sebuah lempengan emas bertuliskan lafadz Arab yang bertuliskan tentang Aceh Darussalam atau kerajaan Aceh yang kaya. Nah, itu adalah tentang kehidupan ekonomi dari masyarakat Aceh yang menitik beratkan pada sektor perdagangan dan pertanian. Mereka juga melakukan pelayaran untuk apa? Untuk melakukan namanya kehidupan perekonomiannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kehidupan sosial budaya. Ya. Dalam masyarakat Aceh terdapat dua kelompok sosial yang saling berebut pengaruh, yaitu golongan Teuku dan golongan Tengku. Nah, apa sih golongan Teuku dan golongan Tengku itu? Ya, golongan Teuku adalah kaum bangsawan yang memegang kekuasaan sipil, sedangkan golongan Tengku adalah kaum ulama yang memegang peran penting dalam bidang sosial keagamaan. Nah, sementara itu di dalam golongan agama terdapat dua aliran yang saling bersaing, yaitu golongan Syiah dan Sunnah wal Jamaah. Nah, pada masa Sultan Iskandar Muda, aliran Syiah berkembang pesat. Tokoh dari aliran ini seperti Hamzah Fansuri yang kemudian diteruskan oleh Syamsuddin Pasal. Setelah Sultan Iskandar Muda meninggal, aliran Sunnah wal Jamaah yang berkembang pesat akhirnya menggantikan aliran Syiah di Aceh. Tokoh aliran dari Sunnah wal Jamaah ini yaitu Naruddin Araniri yang berhasil menulis sejarah Aceh dengan judul Bustani Salatin atau Taman-Taman Raja yang berisikan tentang adat istiadat Aceh, ajaran agama Islam, dan tentang kehidupan sosial masyarakat Aceh. Peninggalan budaya Islam yang cukup menonjol adalah bangunan Masjid Baitur Rahman yang dibangun pada masa pemerintahan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, itu adalah peninggalan tentang kehidupan sosial budaya dari masyarakat kerajaan Aceh. Nah, hari ini kita sudah membahas tentang kerajaan Aceh. Semoga penjelasan Pak Aris yang singkat tadi bisa menambah wawasan kalian tentang seperti apa sih kerajaan Aceh itu. Terus kemudian siapa saja tadi rajanya, sudah tahu ya. Nah, bagaimana kehidupan ekonomi dan politiknya, dan bagaimana tentang kehidupan sosial budayanya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang kerajaan Aceh. Semoga dari penjelasan yang singkat tadi membuat kamu termotivasi, minimal memahami sedikit tentang stimulus dari kerajaan Aceh. Selanjutnya perdalam lagi. Ingat, pelajari dari Google, dari buku materi, dari catatan tadi yang Anda tulis, ya. Juga selalu lihat video-video keren dari pendidikan.id. Karena kenapa? Mau belajar gratis, mau belajar pintar, mau belajar praktis, di mana tempatnya? Ya di pendidikan.id. Jangan lupa terus belajar, karena kenapa? Dengan belajar sejarah kamu akan menjadi orang yang berguna nantinya. Ingat, bersama Pak Aris, sejarah makin eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.